Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Permatasari, NPN A1M020056 dari kelas 2B. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari bimbingan konseling. 1. Jelaskan pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu dapat memahami dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan ketentuan, misal di lingkungan keluarga, sekolah. Konseling adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah. Soal selanjutnya. 2. Sebutkan dan jelaskan fungsi bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor dan konseling, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseling agar tidak dapat membangun potensi dirinya atau memecahkan rumusan masalah yang dialaminya. Selanjutnya, soal nomor 3. Sebutkan dan jelaskan asas bimbingan dan konseling. Asas-asas bimbingan konseling ini dibagi menjadi 12, yaitu 1. Asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini menuntut mahasiswa segenap data dan keterangan peserta didik yang menjadikan sasaran tayangan. Jadi, konselor ini dapat merahasiakan apa yang disampaikan oleh klien. Kemudian asas kesukarelaan. Dari kesukarelaan ini, konselor sudah benar-benar berteman dengan klien dan mereka pun percaya kepada konselor bahwa mereka mengalami dan siap menceritakan masalah yang dialaminya kepada bimbingan untuk meminta bimbingan. Selanjutnya itu asas keterbukaan. Bimbingan dan konselor hanya berlangsung dalam suasana keterbukaan, baik klien atau konselor harus bersifat terbuka. Dalam artian ini, konseling dan konselor itu sama-sama keterbukaannya saling jujur, sehingga konseling ini tidak merasa ada yang disembunyikan atau percaya ke yang diberi konselor. Yang keempat, yaitu asas kekinian. Konselor tidak boleh menunda-nunda pemberi bantuan. Dia harus memberikan kepentingan klien daripada yang lainnya. Kelima, asas kemandirian. Dalam memberikan layanan bimbingan, selalu menghidupkan kemandirian pada seorang pembimbing. Jangan sampai orang yang dibimbing menjadi tergantung kepada orang lain. Selanjutnya adalah asas kegiatan, yakni hasil usaha di bimbingan tidak tercipta dengan sendirinya, tetapi harus diraih oleh individu yang bersangkutan. 7. Asas kedinamisan. Upaya layanan bimbingan dan konseling menghadapi terjadinya perubahan individu yang dibimbing, yaitu perubahan tingkah laku karena ke arah yang lebih baik. Asas keterpaduan. Layanan bimbingan memiliki berbagai segi. Kalau keadaannya tidak sesuai
serasi dan terpadu dan justru akan menimbulkan masalah. 9. Asas kerohanian. 9. Asas kenormatifan. Usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik dari norma agama, norma hukum, adat, ataupun kebiasaan sehari-hari. Asas keahlian. Harus sistematik dan mempergunakan teknik serta alat yang memadai. Para konselor perlu mendapatkan latihan secukupnya. 11. Asas ahli tangan. Ahli tangan. Bila petugas konselor sudah menyerahkan segenap kemampuannya untuk membantu kliennya, namun klien belum bisa dibantu dengan yang diharapkan, maka petugas mengalihkan kepada pihak yang lebih ahli. 12 itu asas Tutwuri Handayani, menunjukkan kepada umum terciptanya rangkaian hubungan antara pembimbing dan yang dibimbing. Soal nomor 4. Sebutkan dan jelaskan oleh contoh kesalahpahaman tentang bimbingan dan konseling di sekolah. Bimbingan dan konseling di sekolah itu dianggap sebagai membadai orang sakit atau kurang normal, atau diistilahkan dengan siswa itu orang yang sudah melakukan bimbingan adalah anak-anak nakal, anak-anak yang kurang sehat atau sebagainya. Jadi pemahaman itu sangatlah salah. Sebenarnya yang meminta bimbingan konseling itu hanyalah siswa-siswa yang biasanya tidak bisa mengatasi masalahnya. Selanjutnya itu soal nomor 5. Jelaskan landasan bimbingan dan konseling. Landasan dalam bimbingan konseling pada hakikatnya merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan khususnya oleh konselor selaku pelaksanaan utama dalam mengembangkan bimbingan dan konseling. Adapun beberapa landasan bimbingan dan konseling itu ada dibagi menjadi 4, yaitu 1. Landasan filsafat. Landasan filsafat ini memberikan arahan atau pemahaman terhadap konselor. Landasan yang kedua yaitu landasan psikologis. Landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor sarana sasarannya yaitu klien. 3. Landasan sosial budaya. Landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dinamis kesosialan dan kebudayaan sebagai faktor mempengaruhi individu. Selanjutnya yaitu landasan ilmu pengetahuan teknologi. Bimbingan dan konseling merupakan kegiatan profesional yang meminta dasar-dasar keilmuan yang menyangkut teori maupun prakteknya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.